Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan. Kita sungguh bersyukur atas kemurahan Tuhan. Kita boleh ada di hari yang ketiga, di bulan yang pertama, di tahun 2021. Tahun baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita, tepat di hari Minggu yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, saya percaya sepanjang tahun yang telah kita lewati, bahkan memasuki hari ketiga di tahun yang baru, ada begitu banyak ungkapan syukur kehadiran Tuhan karena anugerahnya yang besar. Kalau kita mengingat tahun yang sudah lewat, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan Ia nyatakan, maka di sepanjang tahun ini ada kemurahan Tuhan yang juga akan Ia nyatakan bagi kita. Karena itu mari kita siapkan hati pikiran kita. Kita mau sama-sama menyembah Dia. Kita mau bersyukur buat kasih setianya di dalam hidup kita. Karena rancangan indah Allah senantiasa terjadi dalam hidup setiap kita yang percaya. Banyak yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Rancangan indahnya terjadi bagi kita. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi katakan, banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia
Bersyukur buat kasih setiamu, buat rancangan indahmu yang terus Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena banyak hal yang telah Engkau perbuat di dalam hidup kami. Keajaiban-keajaiban kemurahan-Mu yang telah kami nikmati sepanjang tahun 2020. Dan kalau saat kini kami boleh ada di hari Minggu yang pertama di tahun yang baru, tahun 2021. Kami percaya Tuhan, semua karena kemurahan-Mu, semua karena anugerah-Mu, dan karena itu kami mau bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini kami rindu mendedikasikan waktu ini untuk bergaul denganmu, untuk bersekutu denganmu. Dan karena itu kami menyerahkan seluruh jalannya ibadah minggu Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Misi Manado, dari awal sampai berakhirnya nanti, biarlah jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi bagi setiap kita yang mengasihinya. Karena itu mari kita terus mau memuji Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang tak berkesudahan. Biarlah semua yang bernafas memuji Sang Raja, dan kita semua juga umatnya, sekalipun melalui media online seperti ini, kita tetap mau bersyukur, memuji Tuhan karena kasih setianya yang hebat dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi.
Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, Tuhan Yesus baik dan selalu baik bagi setiap kita. Dan Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan tuntunan firman Tuhan di dalam menjalani hari-hari hidup kita, terlebih dalam kita memasuki tahun yang baru di tahun 2021 ini. Namun kita percaya Bapak Ibu bahwa kalau kita ada saat ini, semua karena kasih Tuhan, semua berkat kemurahan-Nya. Sebab Ia yang menghiasi kehidupan kita dengan kemurahan demi kemurahan, dengan kasih setia demi kasih setia. Mari kita mau memuji Tuhan. Kita siapkan hati pikiran kita untuk kita dilawat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau yang menghiasi kehidupan kami dengan kemurahan. Engkau yang merancangkan masa depan kami indah pada waktunya, penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Oh, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya silakan kepada Bapak Pendeta Roli Igil untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mempelajari firman Allah, kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Bapa Surgawi karena Engkau Allah yang masih memberikan kami kesempatan untuk ada, boleh hidup di tahun yang baru ini. Kami menyadari ada begitu banyak hal yang Engkau akan izinkan untuk kami lewati, kami hadapi. Tapi berikan kami fondasi kebenaran dan boleh membuat kami sama-sama sebagai jemaat-Mu mempercayai Allah yang benar-benar adalah Allah yang kami kenal berdasarkan prinsip Alkitab. Di dalam nama Yesus kami serahkan waktu ini. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu, Rasul Paulus begitu jelas mengatakan bahwa aku tahu apa yang aku percaya. Aku tahu apa yang aku percaya. Orang yang mengetahui akan keyakinannya adalah orang yang tahu bagaimana dia hidup berdasarkan keyakinannya. Kalau kita mempercayai Tuhan sebagai Allah kita, maka tentunya kita akan menjalani hidup
berdasarkan iman kita yang mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang mengontrol hidup kita. Tetapi yang jadi persoalan adalah jika kita tidak mengetahui atau memahami siapa Tuhan kita, apakah dia benar-benar adalah Allah ataukah dia benar-benar hanyalah manusia? Jikalau dia adalah Allah, berarti kita harus menyembahnya. Jikalau dia hanya manusia biasa, sama seperti pada saat kita memperingati hari kelahiran Yesus pada tahun yang lalu, kita berpikir bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ada begitu banyak orang yang masih berpikir bahwa dia bukanlah Tuhan, dia adalah manusia biasa, sehingga mereka tidak mungkin menjalani hidup di hadapannya sebagai Tuhan. Oleh sebab itu kita akan belajar firman Allah pada saat ini terkait dengan who is Christ, atau siapakah Kristus yang menjadi Tuhan kita. Benarkah dia adalah Tuhan? Benarkah dia adalah Allah? Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 1. Saudara, kita akan belajar ini terkait mengenai Yesus Kristus yang adalah Allah. Jikalau dia Allah, berarti kita harus menyembah dia. Tetapi yang jadi persoalan adalah jikalau kita tidak memahami bahwa dia benar-benar adalah Allah, maka iman kita akan menjadi sesuatu yang tidak jelas. Maka daripada itu, saudara, kita membaca bagian pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang ketiga. Injil Yohanes pasal pertama, ayat pertama sampai ketiga. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bapak Ibu, teks ini memberikan satu penjelasan yang begitu kuat mengenai kealahan Yesus Kristus. Ya. Fondasi kekristenan, ya, tanpa benar-benar menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, maka fondasi kita adalah fondasi yang lemah. Ada begitu banyak ajaran-ajaran yang sedang bermunculan, yang sedang menyerang iman Kristen dengan menolak bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Dan tidak sedikit orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang dulunya mempercayai bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, sekarang sudah mulai mundur dan menyatakan He is not God, dia bukan Allah. Mari kita pelajari akan Injil Yohanes pasal 1 ini secara praktis, tetapi kita melihat sisi teologisnya. Hal yang pertama di dalam teks ayat 1 ini mengatakan pada mulanya. Saudara-saudara, istilah kata pada mulanya di dalam teks Yunani itu menggunakan istilah kata enarche. Enarche yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan dengan kata pada mulanya atau frasa pada mulanya. Nah, ini sama sekali tidak ada kaitan apa-apa dengan suatu pengertian yang seperti yang pernah dihebohkan oleh salah satu gerakan tertentu yang menyatakan Yesus Kristus hanyalah ciptaan biasa. Dengan satu pemahaman bahwa ia adalah pribadi yang dicipta, dia sama dengan kita. Ya, cuma bedanya dia dicipta terlebih dahulu. Ya, makanya ada istilah pada mulanya. Mereka mengaitkan istilah enarche ini dengan suatu keberadaan di mana Yesus Kristus ada awal hidupnya. Dia pernah tidak ada, lalu dicipta oleh Bapa, lalu dia jadi ada. Nah, frasa daripada enarche, saudara-saudara, tidak memiliki pengertian bahwa Yesus Kristus itu punya mula-mula. Artinya dia adalah pribadi yang dicipta. Dia ada awal, sama seperti kita. Kata enarche adalah suatu kata yang memiliki pengertian yang terkait dengan dahulunya. Awalnya sebelum dia mengambil rupa sebagai manusia, dulunya dia siapa? Dulunya dia apa?
Dulunya dia ini apakah hanya malaikat biasa atau tidak? Saudara-saudara, kegagalan mengerti kristologi akan membuat kita menjadi orang Kristen yang tanpa sadar kita menjalani kekristenan dalam konteks bid'ah atau bidah. Gerakan-gerakan tertentu yang mengatakan Yesus itu adalah pribadi yang dicipta saja. Dia bukan Allah. Istilah kata NRK, saudara-saudara, itu memiliki pengertian bahwa Yesus adalah pribadi yang dulunya. Jadi Injil Yohanes atau Rasul Yohanes sedang bicara dulunya dia itu siapa. Pada waktu sebelum dia mengenakan rupa manusia, siapakah Kristus itu? Siapakah dia sebenarnya? Sehingga pemahaman ini membuat ada begitu banyak orang menjadi goyang. Karena ternyata kita memiliki iman yang salah. Yesus yang sebenarnya hanya ciptaan, kita katakan dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Nah, tidak sedikit banyak orang Kristen yang memiliki pemahaman yang mungkin masih begitu perlu untuk menggali kembali akan firman Tuhan. Pada awal atau abad mula-mula, saudara, gereja berhadapan dengan berbagai macam ajaran-ajaran. Salah satunya adalah satu ajaran yang beredar pada abad kedua, abad ketiga, yang dikenal dengan Arianisme. Arianisme ini mempercayai Yesus Kristus itu adalah ciptaan biasa. Lalu Arianisme berubah jubah pada era modern menjadi salah satu aliran yang ada yang tidak perlu saya sebut namanya, yang mempercayai Yesus bukan Allah, dia hanyalah ciptaan, dia sama sekali sama dengan kita, dia ciptaan awal-awal, NRK. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, pengajaran tentang kristologi itu fondasi. Berapa banyak kita yang membangun iman Kristen kita langsung kepada apa itu? Dinding. Ya, dinding. Tetapi fondasinya lemah. Fondasi berbicara mengenai doktrin-doktrin tentang Kristus, tentang Allah, tentang keselamatan, yang masih dalam keadaan yang banyak orang Kristen yang rapuh sekali. Saya beberapa terakhir ini bertemu dengan orang-orang yang sedang bergumul dengan imannya karena digoyang hanya karena persoalan-persoalan doktrina, sehingga ia mulai mempertanyakan tentang siapa Yesus itu. Ya, saya pikir orang seperti ini adalah orang-orang yang begitu serius di dalam menjalani kekristenan. Kenapa? Karena mereka memikirkan kekristenan dari fondasi, sama seperti mendirikan rumah. Arianisme beredar di mana-mana pada saat ini untuk menyatakan kau boleh percaya Yesus, tapi jangan mempercayai dia sebagai Tuhanmu. Jangan mempercayai dia sebagai Allah. Waktu yang lalu saya dapat saya lihat satu traktat, saudara. Itu traktat itu berbunyi, I love Jesus, kami cinta Yesus, saya cinta Yesus sebagai nabi. Yang heran adalah yang membagikan traktat-traktat itu bukan orang Kristen. Ya. Tetapi mereka bagikan, kami cinta Yesus, kami cinta Yesus, tapi mereka bukan orang Kristen. Lalu pada frasa paling kecil di bawah mereka tulis, sebab dia adalah nabi, dia hanyalah nabi biasa. Ini adalah suatu propaganda doktrin untuk membuat adanya oikumenis dalam tanda kutip, untuk membuat orang-orang Kristen semakin lama meskipun percaya Yesus tetapi semakin meninggalkan suatu keyakinan bahwa ia adalah Tuhan. Ya, saudara tahu akhir zaman Yesus mengatakan penyesatan itu akan ada. Nah, kalau kita tidak memiliki fondasi yang kuat, walaupun perbuatan baik kita luar biasa, walaupun kita hidup dengan begitu punya mental yang kuat di dalam menjalani masalah, tapi dasar kekristenan kita rapuh, maka kita akan dalam keadaan yang berbahaya. Itu sebabnya gereja mula-mula
Gereja mula-mula begitu concern di dalam doktrinal, ya, sehingga muncul yang namanya konsili-konsili untuk membuat supaya jemaat tidak tersesat dengan beragam macam ajaran yang muncul, seperti Arianisme pada saat ini yang sudah banyak beredar di mana-mana, ya. Sehingga tahun 325 saudara-saudara ada yang namanya konsili untuk membahas tentang Allah Tritunggal. Nah, doktrin-doktrin ini sekarang sudah mulai dibuang satu persatu, saudara. Mungkin saudara sudah tidak tertarik lagi dengan yang namanya belajar tentang kristologi, tentang doktrin Allah Tritunggal. Padahal ini yang berdarah-darah bapak-bapak gereja untuk mempertahankan, untuk mengarahkan. Tetapi lama-kelamaan Renaissance muncul, Aufklärung muncul, Enlightenment muncul, sampai pada saat ini, sehingga orang Kristen akan menjadi Kristen yang tanpa fondasi. Ya, makanya Paulus katakan, aku tahu siapa yang aku percaya. Kita sedang terperosok kepada pragmatisme. Pragmatisme adalah satu ajaran yang begini, Bapak Ibu. Bagaimana saya bahagia? Kasih tahu saya lagi tertekan. Kasih tahu saya. Oh, saya mesti tahu tentang Yesus. Sudahlah, tidak usah, tidak penting itu. Yang penting bagaimana saya disembuhkan, bagaimana saya bahagia, bagaimana tidak ada tekanan, bagaimana supaya rumah tangga saya bagus. Saya kira hal ini baik juga kita pelajari. Tetapi kita jangan sampai terjebak kepada pragmatisme. Waktu saya kasih PA di Tomohon satu kali, Bapak Ibu, ada satu ibu selesai PA, ibu itu tanya, Pak, saya datang ke sini untuk menyelesaikan persoalan saya. Persoalan apa, Ibu? Saya kemarin karena saya ada masalah dengan suami. Tapi datang sini Bapak mengajar tentang doktrin. Lelah pikiran saya. Iya kan? Saya kasih tahu sama ibu. Kalaupun rumah tangga ibu menjadi baik, tetapi ajaran ibu rusak, ibu hanya berbahagia di dunia. Tapi dalam relasi dengan Tuhan, ibu bidat. Ibu sesat. Apa bedanya kita dengan agama-agama lain? Pokoknya sama-sama yang penting baik mengenai Yesus Tuhan atau bukan urusan saya. Berapa banyak kekristenan anak-anak kita sedang digoncang imannya hanya karena tidak tahu, hanya karena diputar balikan fakta doktrinal yang penting. Saudara-saudara, sehingga istilah kata NRK, karena ada satu istilah, ajaran yang mengatakan Yesus itu adalah pribadi yang dicipta. Saudara-saudara, Yesus adalah pribadi yang hanya punya awal. Nah, ajaran-ajaran ini adalah ajaran yang betul-betul menggoncangkan iman Kristen. Nah, ajaran ini yang disebut dengan Arianisme. Mungkin satu waktu saudara-saudara akan ketemu dengan orang yang punya ajaran seperti ini. Tapi ketika kita berpikir bahwa kita tidak pernah peduli akan hal itu, yang penting hidup saya senang, saya diberkati, mujizat datang, itulah kekristenan. Justru kekristenan model seperti itulah yang membuat banyak orang Kristen mengalami kesesatan karena fondasinya tidak ada. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah lihat kata pertama mengenai Yesus benar-benar adalah Allah berkaitan dengan NRK. NRK punya arti di mana ini bersifat kekal. Dulunya dia ada dalam kekekalan. Lalu kalimat ini berlanjut, NRK en hologos, ya, kai hologos prostonteon. Ya. Istilah kata prostonteon artinya bersama-sama dengan Allah. Ya. Yesus Kristus adalah pribadi yang bersama-sama dengan Allah, yaitu Bapa. Ini sedang mengangkat doktrin Tritunggal. Doktrin Allah Tritunggal sudah semakin digoncang sampai sudah tidak karu-karuan modelnya seperti apa. Saat ini kita sedang menghadapi ajaran Tritunggal dengan pemahaman Sabellianisme. Di media-media sosial, Sabellianisme sudah begitu merebak, merusak iman Kristen dengan memiliki pemahaman Allah Tritunggal yang sesat, yang salah. Kalau mungkin saudara tanya, apa itu Sabellianisme, Pak? Sabellianisme ini mempercayai begini: Bapa
Anak dan Roh Kudus itu pribadi yang sama. Kalau dia di sorga, itu dia adalah Bapa. Kalau dia di rumah, di bumi ini, dia adalah anak. Kalau dia naik lagi dan turun lagi, dia adalah Roh Kudus. Nah, mereka suka memberikan satu ilustrasi. Misalnya saya, di rumah saya kepala keluarga, di kantor saya karyawan, di lapangan saya atlet. Begitu juga Allah Tritunggal. Saudara tahu, konsep Allah Tritunggal seperti ini adalah bidat di tahun 325. Ya. Tetapi itu yang masih dipertahankan. Sudah banyak yang masuk sekarang. Kita mempercayai Allah yang Esa berdasarkan pengakuan bapak-bapak gereja. Ya, konsili-konsili tahun 325, 451, konsili Kalsedon, untuk menyatakan apa? Allah yang Esa itu adalah hakikatnya yang Esa, tetapi faktanya 3 pribadi. Ya, Bapa dengan anak itu pribadi yang berbeda, tetapi hakikatnya Allah. Makanya di dalam teks ini mengatakan prostonteon. Ya. Saudara-saudara yang sedang bergumul dengan doktrin ini, saudara bersyukur. Kenapa? Karena memang doktrin ini menjadi suatu doktrin yang pelan-pelan mulai digeser oleh orang-orang tertentu. Saya terbeban untuk memberitahu, untuk menyampaikan. Bapa dan anak adalah pribadi yang berbeda dalam satu hakikat Allah. Makanya dikatakan prostonteon. Proston artinya bersama-sama dengan, di mana Bapa yaitu Allah dengan anak adalah 2 pribadi yang berbeda, tetapi satu secara hakikat. Nah, ajaran Sabellianisme ini sedang mempengaruhi kekristenan untuk tidak lagi mempercayai Allah Tritunggal, ya, versi konsili. Padahal di dalam Alkitab Allah Tritunggal itu secara literal memang tidak ada, tetapi secara tersirat itu sangat jelas. Tidak ada di Alkitab mengatakan Allah Tritunggal, ada. Tetapi secara tersirat, ya, Allah Tritunggal itu ada. Contohnya rumusan baptisan misalnya, ya, di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Kata nama ini dalam gramatikal Yunani itu tunggal, bukan jamak. Pada waktu dikatakan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya, harusnya kan nama itu names, ya, nama-nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tetapi dalam gramatikal Yunani bukan names justru, tetapi apa? Ya, memang nama, satu, tunggal. Karena Bapa, Anak, Roh Kudus satu secara hakikat, tetapi pribadi yang berbeda-beda. Sabellianisme menolak itu, ya. Yang menyatakan bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah pribadi yang sama. Saudara-saudara, sama seperti tadi ketika dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah ciptaan. Hal ini akan menabrak frasa yang ada pada ayat ketiga. Coba kita lihat ayat yang ketiga mengatakan begini. Sebab segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kata dari segala yang telah dijadikan atau frasa dari segala yang telah dijadikan memiliki makna bahwa tidak ada satu pun yang pernah ada di dunia ini yang jadi tanpa Dia, tanpa Kristus. Nah, kalau sampai kita memikirkan bahwa Yesus juga adalah pribadi yang dicipta, maka doktrinnya akan berbunyi begini. Dia yang tidak ada membuat dirinya dicipta oleh dirinya sendiri. Ini kan lucu, ya. Misalnya saya Yesus gitu. Saya yang tidak ada menciptakan diri saya sendiri. Hal itu sesuatu yang tidak mungkin. Dan memang tidak ada. Karena segala sesuatu dicipta oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang akan jadi atau telah jadi tanpa Dia. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1-3 adalah fondasi paling mendasar mengenai kristologi. Kristologi di dalam teks ini
sedang bicara mengenai pra-inkarnasi. Sebelum Yesus dalam rupa manusia, dia adalah Allah. Tapi ada ajaran yang beredar saat ini, dia bukan Allah. Ajaran itu sudah masuk di rumah-rumah dengan traktat-traktat, Bapak Ibu. Saya pernah ketemu dengan mereka di mobil, di bis. Waktu itu belum corona, jadi masih naik bis. Ya, dia katakan, "Bapak orang Kristen?" "Oh iya." Lalu dia mulai memberitakan kepada saya. Ya, waktu saya mendengar, ini gerakan ini. Lalu saya bilang, "Berarti ibu tidak mempercayai Yesus adalah Allah?" "Oh, kami mempercayai dia adalah Allah, tetapi bukan Allah yang maha kuasa." "Terus Allah apa, Ibu?" "Dia Allah yang dialahkan. Dia manusia biasa yang dijadikan Allah oleh Allah." Coba kalau saya imannya tidak jelas, saya mungkin dia mulai tunjukkan ayat, tunjukin ayat. Ya, lalu kita terjadi perdebatan di dalam bus, orang dengar-dengar. Lalu saya terus mengarahkan dia kepada teks-teks yang benar-benar kita tidak boleh lari kemana-mana, kita bahas satu teks. Dan akhirnya dia lepas dan dia mengatakan, "Semoga kamu dapat hidayah." Gitu. Maksudnya saya dapat anugerah dan saya masuk ke mereka. Nah, saudara. Tapi mereka sering mengatakan mereka Kristen. Saudara-saudara, salah satu strategi daripada iblis membuat kita tidak punya fondasi. Dan saya tahu bahwa fondasi kekristenan berbicara tentang dunia doktrinal adalah sesuatu yang sama sekali tidak menarik hati bagi saudara. Ya, dan bahkan saya pernah dulu juga tidak tertarik dengan yang begitu. Tapi setelah saya gali firman Allah, ternyata inti kekristenan ada pada pemahaman kita tentang Kristus, tentang Allah Tritunggal, tentang soteriologi, tentang segala sesuatu yang terkait dengan fondasi. Berbicara masalah etika, berbicara mengenai bagaimana kita hidup, semua itu adalah pilar-pilar di dalam rumah. Tapi fondasi yang lemah, kita akan menjalani kekristenan yang payah, yang rusak. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus, mari kita belajar baik-baik. Ya, Rasul Yohanes sedang mengalami suatu permasalahan berat pada saat dia menulis teks ini. Ya, permasalahan apa? Pada saat itu orang-orang Yahudi sedang mempertanyakan keilahian Yesus. Bagaimana dia mungkin Allah, dia anak tukang kayu? Bagaimana dia mungkin Allah, kok bisa mati? Bagaimana dia Allah, dia lapar? Bagaimana dia Allah, dia disalibkan? Lalu Yohanes menulis pra-inkarnasi Kristus. Siapakah dia sebelumnya? Nah sekarang, kalau kita mungkin orang berpikir, apa hubungannya dengan hidupku terkait dengan status Yesus Kristus? Oh ada. Hubungannya apa? Hubungannya pada saat kita melihat dia hanya sekedar terserah dia siapa, kita tidak akan pernah menghormati dia dengan tulus hati. Ya. Tetapi pada saat kita ngerti baik-baik siapa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Yang benar-benar kita ngerti, bukan secara teori. Ya. Penyembahan kita bergantung dari pengenalan kita akan dia. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, ada satu hal yang aneh di dalam mempelajari Alkitab. Karena ketika kita mempelajari Alkitab Bapak Ibu, yang muncul satu hal, kebosanan, boring. Ya, tetapi aneh sekali. Dalam penelusuran di dalam dunia kekristenan, orang-orang yang bertekun di dalam pembelajaran doktrinal seringkali lebih serius imannya daripada ketika kita hanya menjalani kekristenan. Bagaimana saya sehat, bagaimana saya diberkati, bagaimana saya bisa tenang, bagaimana saya tidak ada masalah di rumah. Seringkali mental-mental seperti ini akan membuat mudah rapuh daripada orang-orang yang punya fondasi yang kuat tentang kekristenan. Itu sebabnya kalau dalam sekolah teologi ya, dari semester 1 sampai semester 7 itu sistematika teologi dipelajari sedemikian rupa.
Kadang orang tidak mampu pulang keluar. Karena apa? Berat. Padahal itu fondasi. Saya berharap saudara-saudara, kita sama seperti para rasul yang banyak sekali memulai pengajaran dengan doktrin. Saya berharap bagi saudara pendengar yang ada di rumah pada saat ini untuk mulai menggali firman Allah, mempelajari Alkitab baik-baik. Karena penyesatan sudah semakin merambah di mana-mana. Penyesatan sudah semakin menguat dan membuat kita mengalami kesulitan untuk menjalani. Kita boleh memiliki gaya hidup yang baik, tapi tanpa doktrin yang benar, gaya hidup kita bisa salah. Karena tidak semua hal yang baik sesuai prinsip firman Allah. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan prinsip firman Allah, berdasarkan doktrin yang benar, hal yang baik yang kita lakukan berkenan di hadapan Allah. Karena Alkitab katakan bahkan di Galatia, jikalau ada orang yang memberitakan satu Injil yang berbeda dengan Injil yang kita dengar di dalam para rasul, maka terkutuklah dia. Saudara-saudara, dan hal paling dasar di tahun baru ini, saudara, biarlah kita memiliki pemahaman yang benar tentang Allah kita, tentang Yesus Kristus. Siapakah dia? Kita mulai mengoreksi ajaran kita, ya, karena ada begitu banyak orang sudah mulai terlena dengan ajaran-ajaran yang dulunya sudah bidat, yang berkembang pada saat ini, sehingga menggoncangkan iman Kristen dan akhirnya keluar dari iman Kristen. Yesus Kristus adalah pribadi yang sudah ada dari kekal. Dia adalah pribadi yang bersama-sama dengan Bapa, dan dia adalah pribadi yang adalah Allah, kai theos en hologos, ya, atau di dalam bahasa praktisnya, dan Allah lah firman itu. Sang firman itu adalah Allah. Jikalau dia adalah Allah dan kita ngerti dia adalah Allah, kita tidak akan mungkin sembarang berbuat dosa. Kenapa? Karena kita tahu Allah adalah Allah yang maha tahu. Allah adalah Allah yang melihat. Allah adalah Allah yang memberikan suatu pencerahan dan memberikan suatu didikan. Tapi kalau kita memikirkan Yesus bukan Allah, bagaimana orang akan menghormati dia sebagai Allah? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk benar-benar di tahun baru ini. Mari kita resolusi mental kita. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ketertarikan kita terhadap kebenaran. Mulai lagi dari dasar. Saya punya relasi baru-baru ini tuh. Pada saat dia menjalani kekristenan, baru bertobat, lalu dia langsung masuk di dalam kekristenan itu begitu mau-maunya dia. Akhirnya waktu saya dialog dengan dia barusan tadi, saya melihat ajarannya rusaknya minta ampun. Bahkan dia tidak sadar sudah dibidat. Dia marah sama saya sebenarnya. Tapi saya bilang, kalau saya tidak kasih tahu, semangat kekristenanmu ini baik sebenarnya. Kamu begitu hebat menginjil, tapi yang kamu beritakan adalah sesat. Yang kamu beritakan adalah sesuatu yang menyimpang. Itu sebabnya jangan terlalu cepat melayani. Duduk dulu di bawah kaki Tuhan. Pelajari Alkitab. Pahami baik-baik. Sudah berapa banyak korban yang kau beritakan sekarang? Kita baru tadi ngobrol, ya. Berapa banyak orang yang sudah dengar khotbahmu, dan setelah kau teliti, semua didasari dengan kesesatan. Tapi kau mengatakan bahwa kau memberitakan Injil. Tidak semua orang yang memberitakan Injil benar-benar Injil yang diberitakan. Ya, setan bisa pakai siapa saja atas nama Injil, padahal penyesatan. Itu sebabnya Matius pasal 7 ayat yang ke-21 sampai 23 mengatakan, pada akhir zaman banyak orang akan mengatakan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Bukankah kami sudah mengusir setan demi namamu? Bukankah kami sudah banyak melakukan banyak mujizat demi namamu? Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripada aku. Aku tidak pernah mengenal kamu. Saudara-saudara, kita perlu gentar. Kita jangan berpikir, saya bisa khotbah, saya bisa ngajar, saya bisa menginjil, tapi kita tidak betul-betul tahu dulu apa yang kita pahami. Mari kita belajar baik-baik, ya. Karena sekarang ini sudah banyak penginjil, sudah banyak pemberita Injil, tapi setelah diteliti, ajarannya didasari dari bidat. Saya menangis, saudara. Saya mengalami kegentaran karena banyak orang punya pemahaman teologi yang sehat, takut memberitakan Injil. Banyak orang yang tidak punya pemahaman teologi yang sehat, terlalu berani memberitakan Injil. Itu mengerikan sekali. Mari kita belajar
Dari kecil-kecil, dari siapakah Kristus? Pelajari, kita kenal dulu dia. Lalu mulai pelajari apa kehendaknya. Ya, apa karunia yang Tuhan berikan? Mana karunia dari setan, mana dari Tuhan? Kita perlu belajar bedakan. Nah, kesaksian-kesaksian yang aneh-aneh mulai muncul. Saya kemarin telepon dengan Tuhan. Saudara, saya lihat di media sosial, saudara. Dia telepon dengan Tuhan, jemaatnya dengar. Jemaatnya haleluya, haleluya. Dia bilang, oh, oke, makasih Tuhan. Ya nanti saya kasih tahu sama jemaat saya. Coba bayangkan pembala kita telepon di depan. Apa yang terjadi itu? Kemarin saya telepon dengan Tuhan dan saya bilang jemaat harus begini. Lalu kita bilang haleluya. Tidak beres dia, bukan gembala kita yang tidak beres, kita yang tidak beres. Ya, itu gembala sidang, saudara. Ya, dia ambil telepon, dia bilang sebentar, bunyi telepon. Ya, lalu dia bilang, saya mendapat anugerah khusus dari Allah untuk berbicara dengan Tuhan. Dan luar biasa, dia bicara melalui handphone saya. Dan dia telepon di muka mimbar. Dan jemaat, haleluya, haleluya. Siapa yang tidak menangis lihat keadaan jemaat disesatkan model seperti itu? Jikalau doktrin kita rusak, rusaklah semua apa yang akan kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa. Kami butuh Engkau. Kami butuh pemahaman daripada-Mu. Bangkitkan kami semua jemaat Tuhan untuk benar-benar punya hati, untuk memiliki fondasi yang kuat, sehingga pada saat kita memberitakan firman, memberikan Injil, menjangkau jiwa-jiwa, kita benar-benar menjangkau dengan Injil yang benar, dengan doktrin yang benar. Kami tahu bahwa memberitakan sifat-sifat doktrinal sesuatu yang tidak begitu menarik bagi banyak orang. Tetapi kami yakin bahwa memberitakan doktrin, memberitakan ajaran-ajaran adalah perintah-Mu untuk kami lakukan, untuk kami sampaikan. Tuhan tolong bahkan gereja Kemah Injil Jemaat Misi supaya benar-benar kami sama-sama bangkit. Tuhan tolong jemaatnya, Tuhan tolong hamba-Mu, gembala, bahkan ibu gembala, semua staf, semua yang ada, untuk benar-benar sama-sama bergandeng tangan, bergumul di dalam pemahaman yang sehat tentang firman, sehingga pada saat kami boleh melayani Tuhan, menginjil, menyatakan misi kami benar-benar memberitakan apa yang benar-benar kami pelajari di dalam kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita telah sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Nanti doa penutup dan berkat akan kembali disampaikan oleh Bapak Pendeta Roli Ikir. Kita angkat satu pujian, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Saya persilakan kepada Pak Pendeta. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, kami bersyukur kami boleh memuji memuliakan Tuhan. Kami boleh share akan kebenaran-Mu, mempelajari firman-Mu secara praktis. Kami bersyukur kami boleh diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Tuhan menolong setiap rekan-rekan yang mengikuti ibadah secara online untuk terus-menerus memuliakan Tuhan dengan melalui pembelajaran firman-Mu dan hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kasih karunia dari Allah Bapa yang merencanakan keselamatan melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat kita, dan pemeteraian Roh Kudus menyertai kita semua yang percaya saat ini dan terus-menerus sampai selama-lamanya. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di surga
kita semua.